alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Artinya sebelum umatnya Rasulullah, ya. Zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga ada kewajiban puasa. Nah, tujuannya apa? La'allakum tattaqun, membentuk, mencetak karakter orang yang bertakwa. Beberapa bulan yang lalu kita membahas tentang ya ahlul jannah wa sifatuhu, ya, penghuni surga dan sifat-sifatnya. Di antaranya adalah apa? Al-muttaqun wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dalam surat Qaf itu ya kemarin ya, ayat berapa itu? 29 atau berapa? Ya. Dan kami dekatkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang bertakwa itu sudah mutlak, umum, ya. Dia itu karakter penghuni apa? Surga, ya. Mudah-mudahan Allah berikan karakter ini kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Taib, yang pertama Islam. Nah, yang kedua al-bulugh. Al-bulugh adalah balik. Ya. Para ulama ada yang mengatakan balik itu ya ketika sudah umur 10 atau 12 tahun. Ada kalau wanita Arab itu 9 tahun. Ya. Sudah balik atau tamyiz, bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, ya, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan. Ya, ini. Kalau apa namanya bab masalah harta, anak yatim itu baliknya ketika dia umur berapa? 23 atau ketika sudah dipasrai harta, sudah mandiri gitu ya. Nah, itu apa namanya baliknya anak-anak yang ketika orang tuanya tidak ada. Taib, ini balik. Kemudian yang ketiga adalah akil, ya. Akil ini berarti dzu aklin, punya akal, ya. Orang yang majnun, ya, yang gila itu enggak wajib puasa, ya. Orang yang akalnya kurang, ya, dia tidak terkena kewajiban berpuasa. Maka Islam itu menjaga 5 perkara penting, ya. Hifdzuddin, ya. Di antaranya adalah hifdzul akli, menjaga akal. Maka dalam Islam tidak diperkenankan atau diharamkan orang itu mengkonsumsi minuman keras, ya. Sebetulnya minumannya cair Pak, ya, lunak itu, ya. Cuma karena merusak apa organ tubuh jadi disebut minuman keras, khamar, gitu ya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Kullu muskirin, setiap yang memabukkan, ya, qaliluhu, sedikitnya, wa kathiruhu, dan banyaknya, haramun, haram, ya. Jadi icip-icip tok gimana Ustaz? Ya tetap haram, hukumnya enggak boleh, ya. Gitu Pak Hari Tahir. Iya. Masya Allah. Nanti terus bagaimana, sudah pernah, ya, nanti ada bab namanya di situ, Islam itu yahdibu ma yajubu ma qablahu, menghapus, ya, amalan-amalan buruk sebelumnya. Artinya gini, orang kalau masuk Islam itu semua amalan keburukannya yang dia sesali, dia tobati, itu dihapus oleh Allah. Itu namanya hijrah itu, ya. Kan di Karanganyar ada namanya Kopika, Komunitas Pemuda Insaf Karanganyar itu, ya. Entah perempuan, entah apa namanya laki-laki juga ada perkumpulannya. Nah, ini, ya. Jadi akil, ya, berakal, ya. Maka menjaga akal itu penting, karena agama ini juga akal. Walaupun ada bagian-bagian agama itu tidak boleh diakal-akal, ya. Tapi orang yang akalnya sehat, ya, otomatis dia sesuai dengan agama, ya. Tapi akalnya rusak, maka akan melenceng, ya. Maka kita disuruh mengambil agama ini dari orang yang mempunyai akal apa? Sehat, bukan orang yang mempunyai akal majnun, gila, ya. Karena ada sekarang ini orang mengambil agama dari orang yang mempunyai akal apa? Gila, akal majnun, akalnya kurang, ya. Nah, ini tidak diperkenankan.
Taib, itu namanya akil. Dalam Quran disebutkan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Kalau tadi 183, ini 185. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Quran itu diturunkan. Fungsinya apa? Hudal linnas, menjadi hidayah, menjadi petunjuk yang memberikan penjelasan kepada manusia, ya, wa bayyinati minal huda, dan menjadi penerang juga dari petunjuk itu. Artinya Quran dikuatkan dengan sunnah, ya, wal furqan, dan pembeda. Dan fungsi Quran itu adalah membedakan antara hak dan batil, antara perintah dan larangan, ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian masuk bulan puasa, maka hendaklah dia apa? Berpuasa. Kita nanti mau puasa kapan, Mbak? Tarawih nanti malam atau besok malam? Oh, nanti malam. Ya. Ada yang nanti malam? Ada, ya. Yang besok malam? Ada, insya Allah juga nggih. Ya, kalau saya insya Allah ngambil yang cepat, ya, cepat puasa, cepat lebaran gitu aja. Ya, kita nanti lihat bagaimana Saudi mengumumkan, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau Saudi sudah mengumumkan, insya Allah biasanya kita selalu mengambil yang di awal, ini, ya. Dan biasanya hisabnya Muhammadiyah juga selalu di awal, dan tidak, saya perhatikan dari awal dulu sampai sekarang tidak pernah meleset dengan Saudi gitu, ya, nggak pernah meleset, ya, selalu sama gitu, ya. Meskipun nanti kebijakan ulama-ulama fikih, ya, di Indonesia untuk persatuan, untuk apa, ada yang mengambil hari Selasa gitu, ya. Kalau berdasarkan ru'yat kok sudah diumumkan hari Selasa gitu, Pak. Seharusnya dilihat dulu ru'yatnya baru diumumkan. Taib, itu bab puasa, ya, akil. Kemudian yang keempat adalah mampu berpuasa, ya, ya. Jadi tadi syarat orang yang wajib puasa tadi ada berapa? 4. Yang pertama Islam, yang kedua balik, kemudian yang ketiga berakal, yang keempat mampu berpuasa, ya. Nah, itu dia Islam, dia balik, dia berakal, tapi nggak mampu berpuasa, maka dia tidak terkena kewajiban puasa. Ada nggak orang yang tidak mampu berpuasa? Ada, ya. Nanti kita bahas di sini keterangannya, ya. Adanya kemampuan juga merupakan salah satu wajib puasa. Dasarnya firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, maksudnya menjalankan puasa, jika mereka tidak berpuasa, artinya boleh mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah atau mengganti di hari yang lainnya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan laisa minal bir, bukan bagian dari kebaikan, as-siyamu fis safar, berpuasa ketika sedang safar. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini panjenengan mau safar, entah ke mana, ke Sumatera, ke Medan, ke Aceh, ke Jakarta, mungkin jauh lah jaraknya itu, ya. Sudah masuk waktu puasa, jenengan mau tidak berpuasa itu juga boleh, gitu, ya. Kemudian ada yang tidak membolehkan. Kalau dulu namanya safar itu kan jalan kaki, pakai onta, pakai kuda. Nah, kalau sekarang cuma duduk aja setengah jam sudah sampai, ya, nggak haus, nggak apa gitu, ya. Tapi hadis itu mutlak, ya. Artinya memang itu rukhsah, mengambil keringanan dalam agama kita itu juga ibadah, boleh, ya, tidak dilarang, ya. Tapi meringan-ringankan perkara itu juga tidak boleh. Gampang lah ibaratnya, Pak, ya. Gampang. Akhirnya ketika mengganti lebih berat itu, Pak, ya.
Ganti puasa itu lebih berat atau lebih ringan? Lebih berat ya. Yang lainnya nggak ada yang puasa, kita puasa, lebih berat gitu ya. Taib. Nah, kata yutiqunahu atau dibaca yutawwaqunahu di sini maknanya, maksudnya mereka dibebani dan tidak mampu menjalankannya. Ya. Artinya seseorang yang terbebani atau dibebani perkara yang berat, maka dia boleh tidak berpuasa. Itu ya. Maka ini di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ibnu Abbas berkata, sahabat Rasulullah ya, seorang ahli ahli tafsir Ibnu Abbas ya. Ayat ini tidak dinasakh, maksudnya ayat ini tidak dihapus. Orang yang dimaksud oleh ayat ini adalah laki-laki dan wanita tua renta. Ya. Artinya kalau ada mbah-mbah udah sepuh betul, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah tidak mampu kalau dia berpuasa, keduanya tidak berpuasa. Mereka memberi makan orang miskin sebagai ganti tiap harinya. Ya, jadi ganti dia tidak berpuasa itu mengganti apa? Memberikan makan untuk orang fakir yang lainnya, dan dia sudah tidak terkena kewajiban apa? Qadha, mengganti di bulan yang lainnya. Karena memang kalau diganti juga dia tidak apa? Tidak mampu, Pak. Terus bagi yang pekerja berat masih muda gimana? Mampu nggak itu? Sangat mungkin mampu, ya. Mencah batu contohnya, atau ngangkut pasir, atau pertambangan, sangat mampu ya. Maka di sini disebutkan laki-laki dan wanita yang sudah tua renta ya. Kalaupun dia mengqadha, dia sudah tidak mampu mengqadha waktu yang lain, maka kewajibannya adalah memberikan makan apa? Orang fakir, orang miskin. Taib ya. Nah, kemudian kita masuk di rukun puasa. Rukun itu harus dikerjakan. Kalau rukun itu ditinggalkan, biasanya amalan itu tidak sah. Contoh, rukun haji itu diantaranya adalah wukuf di mana? Padang Arafah. Maka Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Artinya orang kalau pas musim haji dia niat, kemudian dia ketemunya kok pas tanggal 9 ya, tanggal 9 ya. Tanggal 9 ketika wukuf di padang Arafah, dia berada di tempat itu ya, walaupun hanya setengah jam ya, maka dia ditulis hajinya itu sah. Ya. Maka orang-orang yang sakit gak bisa jalan pakai kursi roda, bagaimana sebisanya mereka itu ditarik, digeret, dibawa oleh mutawifnya kemana? Wukuf ke Arafah. Ustaz, saya tak diwakilkan aja, saya tak dari hotel wukufnya, nggak bisa. Ya, wukuf ini nggak bisa diwakilkan, nggak bisa digantikan. Ya, orang yang sakit, orang yang nggak bisa jalan, ngelesot sekalipun, dia harus sampai ke tempat padang Arafah untuk wukuf. Ya, karena ini bab masalah rukun. Nah sama, ya, puasa ini ada rukunnya. Apa rukunnya? Wa faraidu shaumi arba'atu asya'in. Ya. Faraid atau rukun puasa itu 4 perkara. Yang pertama apa? An-niyah, harus punya niat. Ya. Kalau kita dulu waktu MI ya, ustadz-ustadz atau guru-guru kita mengajarinya apa? Nawaitu sauma ghaddi an a'dai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Masih hafal ya Pak ya? Masih nggih? Biasanya gurunya pas habis sholat kan langsung melafatkan ya, gitu ya. Nah itu niat. Kalau Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati. Ya. Artinya orang tahu oh besok Ramadan, berarti besok harus niat puasa. Nah, kita lihat nanti di mana niatnya nih. Niat dilakukan sebelum fajar setiap hari. Ini menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i.
Ya. Jadi niat dilakukan sebelum matahari terbit, sebelum fajar, sebelum sholat subuh. Ya, aku niat berpuasa besok. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah pas pagi hari, ya, masuk dapur nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada snack, puasa aja lah, boleh. Terus sudah niat malamnya puasa sunnah, pas silaturahim ke rumah teman kok disuguhi nasi kebuli, kemudian apa lagi Pak? Ya, masakan Arab, tak batalkan aja puasanya, boleh juga, karena puasa sunnah saya. Tapi nanti ada puasa sunnah yang muakkad, yang terikat waktu dan zamannya, yang itu nggak boleh dibatalkan. Contoh puasa Arafah, waktunya ya hanya tanggal itu saja. Jenengan sudah niat, sudah tenanan, pas silaturahim berkunjung disuguh yang enak, karena itu pas Arafah nggak bisa diganti yang lain, ya harus dilanjutkan. Ya. Jadi niat penting ya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Nah, ini penting. Maka sebelum sholat subuh, ketika kita sahur, kita sudah harus niat. Lebih amannya habis sholat tarawih, ya Allah, besok aku puasa Ramadan. Itu diniatkan di awalnya. Ini, walaupun tidak dilafatkan tidak mengapa, ya. Dilafatkan untuk mengingat, ya. Ini. Taib. Jadi niat ya. Kemudian dalam sebuah ungkapan para ulama juga disebutkan, Rasulullah mengatakan juga, ya, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalannya, ya. Jadi kadang sudah niatnya betul, qadarullah, ya, ada penghalang yang tidak bisa ditinggalkan, maka kita sudah dapat niat kebaikan. Nah ini ya. Nah, ini niat, ini bab niat ini sangat penting, ya. Taib. Kemudian yang kedua, menahan diri dari makan dan minum. Nah ini syarat rukun ini ya. Orang yang berpuasa otomatis dia tidak makan dan minum, ya. Kalau icip-icip masakan gimana? Icip-icip kok pagi hari gitu Pak. Membuat makanan itu ya. Nah, ini. Kecuali mungkin jualan dagang gitu ya, makanan atau gimana. Tapi kalau dijual di pagi hari juga muskilah ya, bermasalah. Hati kita ini bisa rusak. Gitu ya. Mungkin kalau jualnya sudah pada asar itu ya, sudah aman ya. Menyiapkan orang-orang yang takjil itu ya. Nah, jadi menahan diri dari makan dan minum. Nah, dalam sebuah ayat sebutkan menahan diri diantaranya tidak hanya makan dan minum, ya. Kemudian yang keempat adalah menahan diri dari jima atau berhubungan badan suami istri, ya. Maka disebutkan dalam ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas kepada kalian benang putih dan benang hitam. Maksudnya terbit fajar, ya. Kan ada azan pertama, berarti itu belum masuk fajar, dia disebut masih fajar kadzib. Kalau sudah azan kedua, artinya azan subuh, itu berarti sudah masuk fajar sodik, ya. Berarti orang sudah harus berhenti dari makan dan minum dan aktivitas suami istri. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan sholat itu sampai malam. Artinya sampai apa? Ketika iftar, ketika berbuka, ya. Menyegerakan berbuka puasa itu baik. Artinya kalau sudah masuk waktunya harus segera. Oh saya masih kuat kok, nanti aja, nggak boleh, ya. Itu bukan kebaikan. Tapi sudah masuk waktunya langsung kita minum, kita makan, ya, sesuatu yang manis, ya, maka itu kebaikan. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Gitu ya.
Kemudian, dan janganlah kamu mencampuri ya para istri sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Termasuk orang yang niat iktikaf 10 hari di masjid juga tidak diperkenankan apa? Ya, pulang sebentar lah ya. Mungkin aktivitas suami istri nggak boleh. Karena ini babnya sudah masuk nih niat. Ya. Baik, kemudian yang keempat, menahan diri dari muntah dengan sengaja, namanya qai. Ya, jadi rukun puasa ada 4. 1 niat, menahan diri dari makan dan minum. Kemudian yang ketiga apa? Menahan diri dari aktivitas atau jima. Kemudian yang keempat, menahan diri dari muntah dengan apa? Sengaja. Gitu ya. Nah, di sini ada keterangan benang putih, maksudnya cahaya siang, benang hitam maksudnya kegelapan malam. Biasanya kalau sudah menjelang subuh itu dalam ilmu apa perbintangan atau apa kelihatan ya. Ini sudah masuk fajar sotik. Fajar maksudnya sinar yang terbit membentang di ufuk timur ya. Jika terbit, maka malam berakhir ya. Artinya malamnya habis ya. Dia akan terbit pagi dan mulai masuk waktu pagi, waktu siang. Ya. Kemudian mencampuri istri di sini maksudnya adalah bersetubuh dengan mereka. Ini meskipun nanti di sini ada kasus sahabat itu yang lupa gitu ya. Ya Rasulullah, kaget aku. Kenapa? Datang kepada Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Lah ada apa? Saya tadi malam ini ya bukan tadi malam ya siang itu ya beraktifat. Di sini disebutkan ada kisahnya, hadisnya riwayat siapa ada. Ini bagaimana ya solusinya bagaimana Rasulullah? Rasulullah menawarkan 3 hal. Idkun minanna, apa? Idkun raqabah, kamu harus memerdekakan budak. Saya tidak mampu ya Rasulullah, saya tidak punya uang. Kalau begitu kamu harus siam berpuasa ya berapa? Syahraini ya, 2 bulan berturut-turut. Aku juga tidak mampu ya Rasulullah, sudah tua renta. Kemudian yang ketiga, kalau begitu kamu ya it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang fakir. Aku yuran duit ya Rasulullah, bagaimana ini? Maka ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, siapa yang bertanya tadi? Ini ada kurma 1 keranjang. Oh iya, bawa sini, tolong kasihkan kepada dia untuk dia sedekahkan kepada orang lain. Ketika kurma 1 keranjang dikasihkan, dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah di Madinah ini ada orang yang lebih miskin dari keluarga saya? Itu ya. Kata Rasulullah, enggak ada, kamu tok yang paling miskin. Kalau begitu kurma ini kasihkan ke keluargamu. Gitu ya. Masya Allah ya. Zaman Rasulullah ada Pak, kalau zaman sekarang nggak ngerti aku ya. Ya, nah, makanya ini ya bab fikih ini jeli kita ya, harus jeli. Ahlan. Taib. Nah, kemudian menahan diri dari muntah dengan sengaja merupakan salah satu rukun puasa. Imam Abu Daud dalam kitabnya At-Tirmidzi ya, dalam kitabnya Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmidzi hadis yang ke-720 ya. Kedua-duanya ini meriwayatkan dari Abi Hurairah. Artinya hadisnya satu dari Abu Hurairah ditulis dalam 2 kitab, Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmidzi. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, man dzara'ahu al-qai'u wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Ya. Barang siapa muntah tanpa disengaja sedangkan dia dalam kondisi berpuasa ya, maka tidak ada qadha baginya. Artinya ada orang berpuasa tapi muntah nggak disengaja, nggak sengaja kok dia itu muntah, maka dia tidak mengqadha puasanya, puasanya tetap sah jalan ya. Dan barang siapa sengaja muntah maka hendaknya dia mengqadha, tapi dia berpuasa kok sengaja ya muntah, maka dia wajib mengqadha puasanya gitu ya.
Nah, ini babnya masalahnya amdan au ghairu amdan, disengaja atau tidak. Nanti termasuk pembunuh atau orang yang membunuh disengaja, orang yang merancang pembunuhan, itu macam-macam anunya, apa namanya, balasannya berbeda-beda. Orang yang merancang, orang yang membunuh, hanya orang yang melihat tok, orang yang mensetujui, itu hukumannya berbeda-beda. Ya, tidak bisa disamakan. Kalau Imam Syafi'i, kalau ada satu orang kok dibunuh beramai-ramai gitu ya, maka orang yang membunuh itu juga wajib dia apa? Dikisos, gitu ya, wajib dikisos. Ya. Karena nyawa seorang mukmin ya itu sangat berharga, ya, sangat berharga. Baik. Kemudian kita ganti ke perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tadi wajib, rukun, nah sekarang perkara yang membatalkan. Ya. Walladzi yuftiru bihi shaim asyrata asya'in. Yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara. Ya. Ma wasala amdan ilal jawfi war ra'si wal hanaqah fi ahadis sabilaini wal qai'u amdan wal wata'u amdan fil farji wal ingzali an mubasyarah wal haidi wan nifasi wal junun war riddah. Nah, artinya di sini disebutkan 10 perkara yang membatalkan puasa. 1, adanya sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan dengan sengaja. Ya. Jadi kalau kita minum sengaja, makan dengan sengaja, ya. Kemudian apa lagi Pak? Berenang, nyelam sambil minum, wah nggak ketok lah, tak ngombe sisan gitu ya. Itu kan sengaja amdan ya. Maka itu membatalkan puasa. Ya. Anak kecil kan boleh, anak kecil itu dilatih puasa ya. Dulu saya masih teringat ketika kami masih TK di Yogyakarta ya. Ibu bapak di Palembang, saya di Jogja, masih TK gitu ya. Dititipkan di rumah Mbah waktu itu sekolah. Kalau Mbah pas pergi ke pasar tuh kita masuk dapur makan dulu pas. Masya Allah ya, masih teringat sampai sekarang. Itu bentuk latihan ya, belum balik ya, tidak mengapa, boleh gitu. Maka ada puasa apa? Beduk, puasa asar gitu ya, itu untuk latihan. Puasa godong pring, isu-isu nyunggi piring gitu ya. Puasa burung podang, isu-isu wis madang gitu. Itu ya, itu ngelatih anak ya, enggak apa-apa ya. Baik, ya, jadi memasukkan sesuatu dengan sengaja ke tenggorokan itu membatalkan puasa. Yang kedua, adanya sesuatu yang masuk ke dalam lubang bagian kepala dan dengan sengaja. Ya, ini sebutkan di sini ya. Warrasu wal hanaq wal haknah fi ahadis sabilaini. Ya. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam lubang bagian kepala dengan sengaja. Mata kita ini punya lubang, maka kalau kita sakit mata di bulan Ramadan lebih aman jangan dikasih tetes mata. Ya. Karena ini diperdebatkan di antara para ulama, sedangkan mazhab Syafi'i itu orang yang melakukannya batalat siyamu, salatnya itu batal. Ya, jadi tidak meneteskan air mata. Kemudian kalau kita ada masalah di pendengaran mungkin ya, meneteskan air obat ke dalam telinga, maka dihindari terlebih dahulu ketika bulan puasa di siang hari. Kalau malam hari bagaimana? Malam hari bebas gitu ya, boleh. Ini ya. Ini mata, apalagi lewat mulut, lewat hidung ya. Pokoknya semua lubang yang ada di kepala ini tidak dimasukkan ya dengan sengaja cairan ataupun obat-obatan gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga, menyuntikkan obat ke salah satu dari 2 jalan, kubul dan dubur. Ya, kubul itu adalah mulut, lisan kita. Ya, kubul ya. Kubul itu adalah kemaluan depan dan kubul adalah yang belakang. Ya. Ini dilarang juga, nggak boleh menyuntikkan obat. Ya. Baik dalam proses pengobatan ataupun apa, mungkin bisa dilakukan di malam hari lebih selamat. Kalau dia niat berpuasa. Ya. Kemudian yang keempat,
muntah dengan sengaja, tadi sudah kita bahas ya. Yang kelima, bersetubuh dengan sengaja, jima dengan sengaja, ini juga membatalkan. Kemudian yang keenam, ya di sini maknanya adalah mubasyarah, ya, al mubasyarah, keluar mani karena mubasyarah. Nah, mubasyarah itu bercumbu atau bermesraan, ya, dengan suami istri, walaupun tidak tidak jima, ya. Kalau sampai keluar ya maninya, maka itu membatalkan puasa. Maka orang tua zaman dahulu itu kalau menikahkan anaknya menghindari bulan puasa, bukan karena haram enggak, tapi orang tua lebih paham gimana ya nikah di bulan puasa, berat ya, godaannya berat, ujian coba berat. Maka nikahnya Rasulullah itu paling banyak itu di bulan Syawal, ya, setelah puasa. Jadi kalau mau menikahkan anak, ambillah waktu-waktu setelah Lebaran, di bulan-bulan Syawal. Kemarin juga ada yang menikahkan ramai itu, keburu puasa katanya. Padahal sebentar lagi besok udah puasa itu, ya. Ini taib, ya. Jadi bermesraan, bercumbu, kalau sampai hasratnya naik, kemudian air maninya keluar, ini membatalkan puasa, ya. Kemudian yang ketujuh adalah al-haid, ya. Pas berpuasa kurang 10 menit, ya, sudah mau buka padahal kurang 10 menit, ya, kok ternyata haidnya datang, bulannya datang, maka puasanya batal, dia harus mengganti lagi, ya, ini. Kemudian nifas atau melahirkan, ya, sudah puasa, ibu-ibu hamil puasa, ya, kemudian sudah mau berbuka, kok tahu-tahu kurang setengah jam melahirkan, maka puasanya batal, ya, dia harus mengulangi di waktu yang lainnya. Kemudian yang kesembilan adalah al-majnun, yaitu orang yang sedang gila atau stres, ya. Orang gila tidak wajib puasa, bahkan kalau waras kemudian sakit gila, maka puasanya batal, ya. Maka rufi al-qalamu an thalasin, ya. Jadi pena itu diangkat, artinya amalan seseorang itu ditulis oleh Allah detail semuanya, kecuali pada 3 perkara orang. 3 perkara ini siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang gila sampai dia sembuh, maka aktivitas amalannya itu ditulis ketika dia sembuh, ya. Kemudian as-sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia itu balik. Kalau dia sudah masuk balik, maka amalannya yang baik atau yang buruk tidak ada yang tersisa, semuanya tertulis, ya. Kemudian an-naimu hatta yastaiqid, orang yang tidur sampai dia itu bangun. Kalau tidurnya itu ngepluk, ya, pagi, ya, pada subuh tidur, bangun lagi subuh lagi, ya, maka sholatnya itu wajib diqodho enggak itu? Enggak, ya, enggak diqodho, ya. Yang diqodho itu puasa, gitu, ya. Nah ini, ya, itu makna daripada rufi al-qalam an thalasin. Taib. Kemudian yang ke-10 adalah murtad, ya, wal junun war riddah, orang yang keluar dari Islam, ya. Kalau dia puasa kemudian dia murtad, maka puasanya itu seketika itu langsung batal, karena orang kafir itu tidak wajib berpuasa. Taib, ya. Ini tadi hal-hal yang membatalkan. Sekarang kita lihat perkara-perkara yang disunnahkan, ya, disunnahkan, diharamkan dan dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Gimana nih? Perkara yang disunahkan, yang diharamkan, yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Kita lihat sunnah dalam berpuasa ada 3 perkara. Nah, jadi perkara yang disunahkan dalam berpuasa ada 3. Orang kalau berpuasa maka sunnahnya itu 3. 1, menyegerakan berbuka. Kalau sudah manjing waktunya masuk harus segera berbuka, ya, tidak boleh diundur-undur.
Dan juga tidak boleh memajukan kalau belum apa? Waktunya tiba. Dulu ketika kami di pesantren itu, Pak Yai itu pernah marahi santri ya. Gara-garanya pas puasa kurang 1 menit santri itu azan. Ya waktu di Jogja dulu ya. Oke, langsung datang. Siapa yang azan? Ada salah satu santri yang azan ya. Ini kurang 1 menit. Ya. Berarti Anda membatalkan apa? Puasa wong sak kampung, sing krungu adzan iki langsung batal puasanya. Ya, dari situ pengalaman ya apa namanya? Kalau waktu untuk berbuka ya betul-betul jamnya itu di akurat ya, cari yang akurat. Jadwalnya juga jadwal yang akurat. Ya, kita mengundur-ngundurkan juga enggak bagus ya, bukan kebaikan. Kita memajukan dengan segera belum waktunya masuk itu juga kesalahan. Ya, maka sudah masuk langsung segera berbuka. Maka disebutkan lisaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu kan punya 2 apa? Kebahagiaan ya. Bahagiaan yang pertama apa? Bahagia kalau sedang nunggu waktu puasa. Waktu berbuka ya. Ya, biasanya kan enggak anak kecil, enggak orang tua, enggak orang muda itu ya. Kalau sudah duduk ngarepe ono panganan tuh Pak, seneng lah. Ya itu contohnya itu di Saudi gitu, di Arab, di Mekah itu ya, Mekah Madinah itu ya. Itu kan kalau nunggunya itu setengah jam loh itu, duduk itu udah rapi itu, ya. Yang ngasih itu udah siap, karpet sudah digelari, plastik semuanya untuk naruh makanan. Kalau ada orang yang baru datang turun dari hotel lewat langsung ditarik, sini aja bukanya, di sini aja, nggak usah ke sana. Ya. Kalau ada orang kaya ingin memberikan makannya di tempat itu sudah di booking. Ini tempat saya, orang yang duduk di sini yang memberi makan saya, itu dimarahi. Jangan, ini udah hak saya. Kamu cari sendiri sana. Jadi berebut untuk memberi makan. Ya. Maka korma di Saudi itu kalau bulan puasa itu ada sebagian terbesar itu memang semuanya diinfakkan untuk orang yang berpuasa di seluruh dunia ini. Ini ya. Taib, yang kedua, mengakhirkan waktu sahur. Nah ini ya. Waktu sahur contohnya jam 4. Nah, kita sahurnya jam 4 kurang seperempat lah ya. Kalau menunya ada 5 macam ya jam 4 kurang seperempat cukup lah ya. Apalagi panas-panas saya repot kabeh, enggak adem tambah enggak kemakan ya. Kalau air putih sama korma ya jam 4 kurang 7 menit lah gitu ya. Kemudian adzannya jam 4, kita jam 2 sudah sahur. Ya, boleh enggak? Ya boleh, tapi itu bukan kebaikan. Ya. Tidak masuk sesuatu yang disunnahkan gitu ya, karena langsung nggak tahu hikmahnya apa itu. Biasanya mangan roto bengi sidik gitu Pak ya, makan agak malam dikit nanti paginya wis lemes gitu. Coba kalau makannya menjelang waktu sahur ya, itu badan masih sampai siang itu masih kuat masih. Kemudian yang ketiga, menjauhi perkataan buruk. Nah, ini penting ini ya. Watarkul hajar minal kalam, meninggalkan perkataan, ucapan, pembicaraan yang kotor ya. Jadi ketika berpuasa jangan berkata ucapan-ucapan yang mengandung kekejian, kotor, jorok ya. Ini meskipun di luar puasa juga dilarang kita ya, tapi di bulan puasa ini lebih dikekang lagi ya, bab-bab yang yang tidak pantas itu ya ditinggalkan. Kemudian juga ngobrol yang berlebihan, mungkin kadang di kantor, ya, kadang mungkin di sawah atau di perjalanan atau di pasar atau ketika sedang mengawasi para pekerja itu ya, tetap harus menjaga ini. Ya. Taib. Nah tadi yang disunahkan, sekarang yang diharamkan, haram berpuasa dalam 5 hari. Apa itu? Pada Idul Fitri dan Idul Adha. 1. Jadi kalau pas sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, orang Muslim, orang mukmin tidak boleh berpuasa. Ya. Saking semangatnya saya tak puasa aja lah masih kuat, nggak boleh.
Untuk dosa tambahan ya. Waktunya orang makan kita puasa, itu nggak boleh. Kemudian pada 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzul Hijjah ketika sedang apa? Haji. Kenapa 13 ya? Atau dimulai dari tadi itu Idul Adha ya, pada Idul Fitri dan Idul Adha. Tanggal berapa? 10, 11, 12, 13. Sama Idul Fitri kan 5 berarti ya. Kenapa kok di Idul Adha itu diharamkan kita itu berpuasa? Karena ya, Yaumu Idul Adha, hari Idul Adha, Yaumul akli wasyurbi wal hub ya. Jadi hari Idul Adha itu hari untuk makan, minum, bersenang-senang dan bercinta. Itu toh. Itu kalau hadisnya begitu. Artinya tanggal 10, 11, 12, 13 Idul Adha itu tidak bisa terus-menerus itu menyembelih. Jadi nyembelihnya itu enggak sekalian, enggak sekaligus tanggal rolas tok rampung enggak. Ya, intinya apa? Makan-makan, nyate, tongseng, tangkleng, sak kejune lah itu ya. Jadi bersenang-senang. Ya. Jadi hari untuk makan ya akli wasyurbi wal hub ya. Untuk bersenang-senang ya, kemudian makan dan minum. Itu hari Idul Adha. Maka kalau hari Idul Adha kok nggak ada penyembelihan, apa yang mau dirayakan itu ya? Ya. Maka tidak ada amalan yang lebih baik pada hari itu, nggak ada yang bisa menyaingi, meskipun itu jihad fisabilillah, kecuali amalan orang menumpahkan darah, artinya menyembelih hewan kurban, gitu ya. Maka karena saking tingginya amalan di bulan itu, di hari itu ya, itu keutamaan dan keistimewaan tersendiri ya di dalam Islam gitu. Taib, itu sesuatu yang diharamkan. Sekarang kita lihat makruh berpuasa pada hari syak, kecuali jika bersamaan dengan kebiasaan puasa. Hari syak itu adalah hari yang meragukan ya. Namanya syakun ya. Kalau ragu-ragu itu haram. Atau ada orang yang mengawali sebelum berpuasa, hari ini sudah puasa, karena besok puasa, hari ini saya tak puasa. Jadi mengawali 1 hari atau 2 hari sebelum puasa itu tiba, itu haram juga hukumnya. Kecuali apa? Dalam hadis sebutkan dia sudah terbiasa berpuasa sebelumnya. Contohnya gini, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kebetulan pas ya hari ini tidak puasa, besok itu puasa. Ya. Atau pas hari ini puasa, besok enggak. Ya. Kok besoknya ternyata Ramadan. Ya. Jadi berpuasa mengawali 1 hari itu tidak mengapa kalau dia sudah kebiasaannya begitu. Tapi kalau belum, maka tidak boleh itu. Baik. Kemudian juga disebutkan la tazalu ummati fi bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus sahur. Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya, ini hadis tentang keutamaan tadi itu ya. Nah, ini sangat banyak di sini keutamaan-keutamanya ya. Man shamal yaumal ladzi yashukku fihi an-nasu faqad asa Abul Qasim. Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan oleh banyak orang, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Ya. Nah, besok itu kita lihat ya bagaimana hisabnya atau ru'yatnya di luar negeri, Saudi itu mungkin ya, atau Mekah ya. Kira-kira berpuasa enggak? Ya. Kalau sudah mulai ya, maka keraguan itu hilang. Kalau sana aja belum, berarti ragu, nggak boleh mengawali. Itu aja ya. Jadi nanti kita lihat biasanya ada pengumuman itu ya sore Pak ya, biasanya ya terbit. Karena sekarang alat elektronik sudah gampang ya. Santri-santri yang sekolah di Mekah, Madinah, di Timur Tengah juga banyak ya, langsung informasi biasanya langsung cepat masuk. Ini. Kalau besok berpuasa berarti nanti malam tarawih gitu ya.
Nah, hadisnya di sini, la taqaddamu Ramadan bisaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari, kecuali seorang laki-laki yang telah terbiasa berpuasa sunnah, ya, maka hendaklah dia berpuasa pada hari itu, artinya pada bulan awal Ramadan itu. Nah ini. Baik, sebagai penutup saya akan bacakan qadha dan kafarat. Nah ini ada satu lembar, kita baca. Saya baca artinya saja ya. Barang siapa sengaja bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan, dia harus mengqadha dan membayar kafarat, yaitu memerdekakan seorang budak mukmin. Yang pertama ya kafaratnya. Jika tidak mendapatkannya maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang kedua, jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin, di mana setiap orang miskin mendapatkan 1 mud. 1 mud itu ukurannya ada keterangan di sini seperti satu satu cakupan, satu ciduk gitu Pak ya. Satu sok. Ya. Sok itu di atasnya lagi ya. 1 mud itu ya gini ya, tapi ukurannya kalau saya iso mengatakan begini, ukurannya tangannya wong Mesir Pak, gede banget ya. Telapak itu ombo gitu ya, kalau telapak kita kan belum memenuhi 1 mud itu ya, tapi dikembalikan kepada kebiasaan makan negara setempat. Nah kalau kita kan makannya cukup ya Pak ya segini. Barang siapa meninggal dunia sementara dia masih memiliki tanggungan puasa Ramadan, maka keluarganya wajib memberi makan orang miskin atas namanya, atas nama orang yang meninggal, setiap hari yang ditinggalkan sebanyak 1 mud. Ya, dia memberi makan. Kafarat berarti ya. Ini. Giliran ada yang meninggal pas Pak? Bagi-bagi warisan rebutan. Tapi giliran si mayit ini punya tanggungan puasa, suruh ganti nggak ada yang mau. Terjadi nggak ini? Terjadi ya, ini banyak ya. Maka harus konsekuensi dua-duanya. Jika orang tua renta tidak mampu berpuasa, dia boleh berbuka, namun dia wajib memberi makan orang miskin 1 mud tadi sebagai ganti tiap harinya. Jika perempuan hamil dan menyusui khawatir terhadap dirinya, ini yang hamil dan menyusui khawatir terhadap dirinya ya, mereka boleh berbuka dan mengqadhanya. Artinya diqadha nanti kalau sudah disapih 2 tahun ya selama mensusui ya, selama 2 tahun sudah nggak menyusui maka boleh diqadha di waktu yang lain. Jika khawatir terhadap anaknya maka mereka boleh berbuka juga ya, tapi bab ini tidak boleh digampang-gampangkan ya, mengqadhanya dan menunaikan kafarat setiap harinya 1 mud ya. 1 mud itu yaitu 1 atau 1/3 ritel Irak. Ada takaran buatan Irak biasanya, kayak kaleng tembaga dari tembaga ya, buatan biasanya Irak, Pakistan atau Saudi itu ada tuangannya, itu sudah takarannya sudah pas gitu ya. Orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan panjang boleh berbuka dan mengqadha puasa. Nah ini dalil daripada landasan ya, orang yang safar dia boleh tidak berpuasa gitu ya. Taib hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai pencerahan untuk kita yang insyaallah 1 bulan ini ya, akan menjalankan perintah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan sampai selesai bertemu di bulan Idul Fitri Syawal dengan kondisi bahagia. Baik, kita sejenak berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman.
Allahumma ighfir dhanbana wa tahhir qalbana wa hassin farjana. Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana. Allahumma barik fi a'marina, ya Allah berkahilah umur kami, wa barik fi dzurriyyatina, ya Allah berkahilah keturunan-keturunan kami, wa barik fi ahlina, ya Allah berkahilah keluarga kami, wa barik fi muddina wa sa'ina, ya Allah berkahilah makanan dan minuman kami, wa barik fi biladina hadza Indonesia bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jazaa beliau Ustadz Maliki yang sudah memberikan tausiahnya pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami